Inflasi kita di bulan Maret di 2024, bagaimana pandangan Anda Pak terkait data inflasi terbaru dan apa saja faktor-faktor pembentuknya? Ya, terima kasih. Jadi ini tadi disebutkan oleh pimpinan BPS itu adalah momen baik dalam bulan Ramadan maupun nantinya sampai pada Hari Raya Idul Fitri ya. Jadi tampaknya kita akan tahu bahwa nanti tidak hanya pada bulan Maret ini, juga bulan April ya, tampaknya akan mengalami kenaikan harga. Satu yang positif tadi kami mendengar itu harga beras ya, itu karena adanya panen raya, maka bisa berangsur mendingan lah daripada situasi yang dikhawatirkan. Jadi angka ini memang lebih tinggi daripada ekspektasi sebelumnya, tetapi kita masih melihat kita mesti mengantisipasi hingga bulan April ya, kelihatannya efek dari inflasi momen bulan Ramadan dan jelang Hari Raya Idul Fitri. Baik, Pak Mungkin itu Willem dulu. membahas mengenai sektor-sektor, Pak, sektor-sektor ekonomi yang berkontribusi dan juga menjadi pendorong utama dari kenaikan inflasi untuk saat ini. Bagaimana Anda melihat dan sebetulnya apa saja, Pak Willem? Silakan. Ya, baik. Dari sektor pangan tadi sudah disebutkan, ada yang naik tapi ada juga yang mengalami deflasi. Ya, kalau yang tadi kita sepertinya sudah mendengar informasi mengenai harga beras, itu mengalami kenaikan, tetapi ada yang justru cabai dan cabai merah dan lain-lain justru mengalami penurunan. Tapi itu efek dari harga pangan. Nah, kita juga tahu bahwa inflasi juga akan ada pengaruh pada momen jelang Hari Raya Idul Fitri itu transportasi. Tadi belum begitu efek di bulan Maret, tetapi bisa saja akan mempengaruhi di bulan April. Jadi hal-hal itulah komponen dari sisi supply. Nah, mungkin nanti kita bisa singgung mengenai efek dari demand dan juga pengaruh luar ya atau pengaruh eksternal. Dari sisi demand-nya, orang menduga kenaikan harga ini karena daya beli, padahal kebalikannya ya. Jadi kenaikan harga ini mengakibatkan daya beli masyarakat bisa mengalami penurunan. Dan secara framework ya, kita tahu bahwa jika pada saat yang sama demand-nya berkurang, tetapi supply-nya turunnya lebih banyak, maka akibatnya inflasi. Jadi demand ini bisa kita sebut mengalami kenaikan, maupun bisa juga mengalami penurunan karena efek dari daya beli, tetapi penurunannya aspek sisi supply atau shock dari sisi supply lebih besar. Mungkin gitu dulu. Baik, lalu Pak mengamati harga bahan pangan yang kalau kita lihat memang terus mengalami kenaikan begitu ya. Bagaimana Anda melihat dampak dari perubahan harga bahan pangan ini terhadap inflasi Pak secara keseluruhan? Apakah pemerintah sebetulnya memiliki strategi khusus untuk bisa mengatasi potensi tekanan dari sektor ini? Baik, jadi saya kira yang memang besar ya tadi dari bobot beberapa faktor atau beberapa sektor itu memang kita tahu beras ya, itu memang akan besar pengaruhnya dan positifnya tadi pimpinan BPS tadi sudah menyampaikan mengenai adanya panen raya yang terjadi pada masa-masa ini. Sementara kita tahu juga tetap ada pengaruh dari iklim dunia dan sebagainya yang membuat ada goncangan ya dalam sisi supply. Tetapi apa yang kita bisa lihat gejala pada bulan Maret kemarin atau maaf ya persisnya kemarin sudah berakhir itu adalah pengaruh dari efek momen hari raya jelang hari raya Idul Fitri maupun bulan Ramadan ini. Satu hal yang masih dapat diterima. Angkanya mungkin lebih tinggi daripada tahun sebelumnya, tetapi masih dapat diduga keadaan seperti ini memang lebih dari yang diduga, tapi masih dapat diantisipasi. Baik Pak Willem, Itu dulu. lalu jika kita melihat begitu ya Pak, konflik geopolitik ini tentunya memang memberikan dampak yang luar biasa ya Pak. Apakah ini sebetulnya ada juga hubungan Pak antara faktor gugatan MK dan juga gejolak geopolitik di suatu wilayah dengan perubahan harga bahan pangan Pak untuk saat ini? Jadi mungkin ke efek global dulu, eksternal, yaitu memang tidak dapat dipungkiri harga minyak dunia naik lagi. Dan angkanya sudah menembus di atas $80 per barrel. Kecenderungannya trennya menaik. Nah, itu juga tentu akan mengkhawatirkan secara eksternal karena tentu akan mempengaruhi karena juga akan mengantar logistik ya, distribusi dan sebagainya akan dipengaruhi oleh harga minyak bumi dunia ini. Crude oil price itu ada tren mengalami kenaikan. Itu eksternalnya ya. Efek dari domestik semestinya kadang karena kita boleh sebut sudah masa atau proses yang dilakukan selama pemilu ini sudah berjalan dan tidak ada goncangannya dalam hal harga atau dalam hal ekonomi.
dari efek politik dalam negeri. Lebih kepada eksternal itu lebih kepada faktor luar negeri justru.